Selamat sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Kabelen, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 6 dengan NIM 18030300144 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas individu saya dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, dalam video ini saya akan membahas materi tentang komunikasi dan kapitalisme. Yang pertama, teori Marxis. Teori Marxisme adalah suatu pemahaman yang mengikuti pandangan Karl Marx. Marx menyusun suatu teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Teori ini merupakan teori dasar dari komunisme modern. Marxisme merupakan satu bentuk protes Marx terhadap suatu pemahaman tentang kapitalisme. Marx mengungkapkan bahwa para kaum kapital mengumpulkan uang dengan cara mengorbankan kaum proletar. Kaum proletar sangat menderita karena dipaksa bekerja dengan waktu yang cukup lama, dengan upah yang minimum, sementara itu hasil keringat mereka dinikmati oleh para kaum kapital. Masih banyak kaum proletar yang masih hidup di pinggiran daerah kumuh. Menurut Marx, masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi oleh orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa kapitalisme diganti dengan pemahaman komunisme. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka kaum proletar pun akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari Marxisme. Yang berikut, 3 teori Marxis. Pengaruh utama dalam pendekatan buku ini yaitu tradisi intelektual teori kritis sekolah Frankfurt Marxisme humanis dan ekonomi politik kritis komunikasi. Marxisme humanis menekankan peran manusia dalam masyarakat, keterasingan dalam masyarakat kelas, dan praksis dalam memperjuangkan dunia yang adil. Sekolah Frankfurt sudah melengkapi pendekatan ini dengan khusus fokus pada titik dan ideologi. Sedangkan Marxis politik, ekonomi, dan komunikasi adalah sebuah pendekatan yang telah muncul dalam suatu media dari studi komunikasi. Analisis dari hubungan komunikasi untuk kelas, kapitalisme, dominasi, dan perjuangan sosial. Ketiga tradisi pemikiran tersebut didasarkan pada teori Marx. Yang berikut, humanisme Marxisme. Humanisme Marxis adalah badan pemikiran dan tindakan politik internasional yang berakar pada interpretasi karya Karl Marx. Ada beberapa pendekatan yang dibangun atas beberapa prinsip inti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi, yaitu masyarakat didasarkan pada praktik manusia dan produksi sosial. Hanya manusia sendiri yang mampu mencapai suatu manusiawi masyarakat oleh partikel diri, aktivitas dalam perjuangan sosial.
Praksis adalah aspek kunci untuk mencapai suatu masyarakat yang manusiawi. Kapitalisme kelas dan dominasi merupakan bentuk keterasingan manusia yang membuat terlihat sebuah perbedaan antara bagaimana sosial kehidupan dan bagaimana hal itu bisa berpotensi terjadi. Yang kedua, epistemologis, yaitu yang pertama, tulisan awal Marx, terutama ekonomi dan filosofi naskah, yang penting intelektual dasar dari humanis Marxisme. Yang kedua, humanisme membutuhkan teori, dialektika, dan praksis yang terbuka. Yang ketiga, aksiologi, yaitu yang pertama, mengingat landasan masyarakat dalam praksis manusia dan produksi sosial, manusia harus menjadi kolektif, dikontrol dari dalam kondisi dan harus dari aktivitas mereka. Materi yang berikut, teori kritis. Teori kritis adalah suatu aliran pemikiran yang menekankan reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu sosial dan humaniora. Teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Yang pertama berasal dari sosiologis dan yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan sebagai istilah umum yang dapat digambarkan dalam teori yang didasarkan atas kritik. Dengan demikian, teori kritis menurut Marx adalah sejauh mana berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Teori kritis menggambarkan filosofi neo-Marxis dan Frankfurt School yang dikembangkan di Jerman pada tahun 1930-an. Teori kritis menyatakan bahwa ideologi merupakan salah satu kendala utama untuk pembebasan manusia. Teori kritis juga didefinisikan sebagai intelektual Marxis. Kecenderungan mereka dalam menggabungkan analisis Marxisme dengan tradisi sosiologis dan filosofi lainnya telah menimbulkan tuduhan revisionisme oleh para klasik, ortodoks, dan analisis Marxis. Kritik teori kritis atas alasan instrumental beroperasi pada beberapa tingkat, yaitu yang pertama, teori kritis menganalisis bagaimana eksploitasi dalam mewujudkan manusia dalam kapitalisme dan dalam masyarakat kelas pada umumnya. Yang kedua, analisis kritis teori dalam struktur otoriter dari para individu, kepribadian, dan masyarakat. Dan yang ketiga, teori kritis menganalisis fasisme sebagai salah satu bentuk yang paling ekstrim dari instrumen alasan dan kapitalisme. Teori yang berikut, politik kritis ekonomi komunikasi. Dalam karya pertama Marx dengan judul A Critique of Political Economy, yang berisi tentang sebuah kritik dari kapitalisme, sebuah kritik dari kelas masyarakat. Friedrich Engels menunjukkan bahwa ekonomi politik menganalisis kondisi dan bentuk di mana berbagai masyarakat telah memproduksi dan bertukar, dan atas dasar inilah telah mendistribusikan mereka. Pada waktu yang sama, karya Marx
yang merupakan kritik dari ekonomi politik klasik, Revies, kapitalisme, dan kelas masyarakat sebagai bentuk alami dari masyarakat. Pendekatan Marx sendiri secara kritis mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dari komoditas di kapitalis masyarakat. Teori yang berikut, komunikasi tipologi. Dalam sebuah teori kritis Marxis, komunikasi terletak dalam bidang yang dapat menjadi penelitian melalui sebuah diskusi tentang sebuah komunikasi teori tipologi. Ada tipologi historis dan teori komunikasi. Yang pertama, memberikan suatu gambaran sejarah dari teori, sedangkan yang kedua, perbedaan dari komunikasi teori. Wawasan utama yang kita dapat belajar seperti historical study adalah bahwa Marxist komunikasi studi telah berjuang di suatu akademik bidang yang didominasi tradisional. Karya ini merupakan bagian dari penelitian komunikasi kritis, dan ini perjuangan melawan para dominan. Tipologi logika membentuk kedua pendekatan untuk metakomunikasi tradisional dari komunikasi kritis dalam konteks eksploitasi dan didominasi kelas dan kekuasaan, ideologi, perjuangan sosial, dan pencarian alternatif non-dominatif masyarakat tanpa kelas. Sedangkan beberapa pendekatan tentang peran eksploitasi dalam kelas hanya fokus pada dominasi, kekuasaan, politik, dan budaya tanpa menganalisa dengan peran dari eksploitasi, kelas, dan ekonomi. Sebuah analisis teori komunikasi kritis di dalam konteks dialektika kelas dan kapitalisme. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Semoga materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila masih terjadi banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih.